Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas Mangatsumatsu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 65. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita disajikan puncak pertarungan antara Hades melawan Qin Shi Huang di ronde 7 ini. Meskipun awalnya Qin Shi Huang dibuat kewalahan, bahkan dirinya juga menderita luka yang sangat parah, tapi kemudian Qin Shi Huang pun berhasil bangkit kembali. Hingga akhirnya dengan bantuan Alfitar, Qin Shi Huang dan Hades pun melancarkan serangan pamungkas terakhir mereka. Dan walhasil Qin Shi Huang lah yang sukses memenangkan adu mekanik skill ultimate tersebut. Yang mana di sini Qin Shi Huang berhasil menghancurkan Ichor Desmos milik Hades. Lalu chapter pun ditutup dengan kemenangan sang kaisar Qin Shi Huang sebagai perwakilan dari manusia, membuat kubu manusia kini memimpin skor dengan poin 4-3. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Kinchan. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Setelah kemenangan Qin Shi Huang, baik kubu dewa maupun kubu manusia dibuat tak percaya dengan hasil yang mereka lihat. Namun sementara kubu dewa tak bisa berkata-kata dengan suasana suram, kubu manusia dibuat terdiam dengan sukacita. Sampai akhirnya kebahagiaan mereka pun meledak setelah Heimdall secara resmi mengumumkan kalau pertarungan antara raja melawan raja pada ronde 7 ini dimenangkan oleh sang kaisar awal dari segalanya, Qin Shi Huang. Semua kubu manusia pun bersorak dengan kemenangan tersebut, dari mulai Brunhild, Chunyan, bahkan hingga yang paling beruntung Sasaki Kojiro. Berikutnya adegan pun kembali ke arena. Di sini pedang Volun Alfitar berubah kembali ke wujud Valkyrie-nya, tapi seperti yang diduga, Alfitar pun juga kelelahan dan terluka. Alfitar hampir tumbang, namun Qin langsung menolong dan memegangi Alfitar. Lalu di sini terjadi momen yang cukup bikin iri antara Alfitar dan Qin Shi Huang. Keduanya selalu saling support, tapi seperti biasa, Qin Shi Huang selalu bersikap seenaknya hingga tak lama kemudian setelah Qin mengeluarkan kata-kata keren, Qin Shi Huang pun malah tumbang. Dan singkat cerita, Qin juga Alfitar pun langsung dibawa ke rumah sakit Valhalla. Selanjutnya adegan pun berpindah pada grup Sasaki Kojiro dan Okita Soji. Semua yang ada di sana terpukau dengan pertarungan Qin Shi Huang melawan Hades sebelumnya. Tapi di saat yang sama, Harish juga bertanya-tanya bagaimana cara Qin mengalahkan serangan Hades, bahkan hingga menghancurkan senjata sucinya yang sudah diperkuat oleh darah Hades sendiri, yaitu Ichor Desmos. Lalu di sini si paling tahu Sasaki Kojiro pun berteori sekaligus menjelaskan kalau ternyata pada saat adu serangan antara Qin dan Hades tadi, sebenarnya Qin Shi Huang sudah tak memiliki tenaga lagi. Tidak hanya itu, Qin Shi Huang juga seharusnya tak mungkin bisa melemahkan tombak Hades yang merupakan benda mati dengan bola udara miliknya. Tapi kemudian terungkap kalau ternyata bentuk terkuat senjata Hades tersebut justru merupakan sebuah kelemahan di hadapan Qin Shi Huang. Karena tombak Ichor Desmos menyerap darah Hades, bisa dibilang tombak tersebut hidup dan sepenuhnya menjadi bagian dari tubuh Hades. Maka dari itu sebelumnya Qin Shi Huang pun dapat melihat bintang pada tombak tersebut. Tapi menurut Sasaki, meskipun Qin melemahkan serangan tombak Hades dengan bola udaranya sekalipun, hal itu tetap tak akan cukup untuk menghentikannya. Harish pun kembali bertanya-tanya, lantas apa yang Qin Shi Huang lakukan hingga mampu menghancurkan senjata suci Ichor Desmos tersebut? Karena menurut Harish, sebelumnya terlihat Qin Shi Huang juga sempat menggunakan teknik pertahanan Shuriken Tenho miliknya, namun serangan Hades masih tak terhentikan. Dan kali ini Sasaki pun kembali menjelaskan kalau teknik pertahanan Tenho merupakan teknik yang menggunakan kekuatan serangan lawan untuk menyerang dengan mengembalikannya. Tapi apa yang terjadi sebelumnya ketika adu serangan antara Hades dan Qin Shi Huang adalah hal yang berbeda. Pada saat itu Qin tidak membalikan serangan Hades, melainkan menerima seluruh kekuatan serangan Hades tersebut melalui pedangnya. Dan dari pedang tersebut, Alfitar merubah energi serangan Hades menjadi energi miliknya sendiri dan Qin Shi Huang. Maka dari itu, itulah alasan mengapa Qin Shi Huang mampu menghancurkan Ichor Desmos milik Hades. Intinya di sini Alfitar lah yang memainkan peran pentingnya ketika terjadi adu serangan tersebut. Dan ya, setelah menjelaskan hal itu, Sasaki pun memberikan pujian sekaligus gombalan maut aki-aki pada Harish kalau dirinya dan saudari-saudari Valkyrie yang lainnya sangatlah hebat. Nah oke, berikutnya adegan pun berpindah pada sisi Dewa Yunani. Melihat fakta kalau Hades dikalahkan, Lord Ares pun benar-benar terpukul dan tak percaya akan hal tersebut. Sementara itu, Adamas benar-benar kena mental dan dibuat murka dengan kematian Hades. Saat ini dirinya pergi dari ruangan Dewa Yunani sembari berniat untuk membunuh semua kubu manusia yang terlibat, khususnya Qin Shi Huang.
Di sisi lain, Zeus hanya terdiam saja sembari bersedih melihat kakak tertuanya telah mati. Lalu berikutnya, sementara arena masih direnovasi, adegan pun menyorot pada Brunhild dan Geir yang sedang ada di klinik Valhalla. Di sana mereka sedang melihat kondisi Kin dan Alvitar yang ada dalam penanganan medis. Menurut dokter di sana, Alvitar yang seorang Valkyrie saja sedang kritis. Maka dari itu, untuk kondisi Qin Shi Huang sepertinya ini takkan mudah. Tapi walau begitu, Brunhild pun tetap percaya pada Kin dan Alvitar kalau mereka akan selamat. Selanjutnya, kali ini Brunhild pun pergi berniat menjenguk Buddha. Tapi di tengah perjalanan, Brunhild dicegat oleh Adamas. Dengan dipenuhi aura membunuh, Adamas menanyakan keberadaan Qin Shi Huang pada Brunhild. Di sisi lain, melihat Adamas, Brunhild pun langsung berlutut dan menjawab kalau dirinya tak bisa memberitahu Adamas. Mendengar jawaban tersebut, Adamas pun langsung menyerang Brunhild. Sementara itu, Brunhild hanya bisa terdiam sembari keringat dingin. Tapi di tengah momen mematikan itu, tiba-tiba lengan Adamas langsung terputus oleh serangan lain. Dan serangan tersebut berasal dari Beelzebub. Yang lagi-lagi seperti ketika melawan monster di lab miliknya, Beelzebub tidak bergerak sedikit pun, tapi lengan monster yang ada di sana langsung terpotong. Sama halnya dengan kejadian saat ini. Terlihat Beelzebub mampu memotong lengan Adamas dari jarak yang cukup jauh tanpa bergerak sedikit pun. Belum diketahui bagaimana Beelzebub melakukan hal tersebut. Apakah itu karena kecepatan Beelzebub atau dirinya memiliki kemampuan lain seperti Sukuna contohnya. Ya, terkait dengan itu sih jelas Beelzebub ini merupakan petarung yang kuat. Oke, lanjut cerita. Setelah memotong lengan Adamas, Beelzebub pun berkata padanya kalau Adamas membunuh Brunhild sekarang, pertarungan Ragnarok akan otomatis selesai dan Beelzebub tak mau kesenangannya itu berakhir. Suasana pun menjadi sangat tegang di sana antara Bel dengan Adamas. Sampai akhirnya Beelzebub pun berkata pada Adamas kalau sikapnya yang seperti itu justru akan merendahkan martabat Hades. Dengan berat hati, Adamas pun mengakui hal tersebut dan kemudian pergi meninggalkan mereka sembari berkata kalau setelah Ragnarok ini berakhir, dirinya berjanji akan membunuh Brunhild dan Qin Shi Huang. Tapi yang menarik, di sini ketika Adamas pergi, terlihat kalau lengan Adamas utuh kembali. Apakah Adamas memiliki kemampuan regenerasi atau hanya sekedar kesalahan gambar saja? Ya, terlepas dari itu, hal menarik lainnya menurut Beelzebub, jika Brunhild mati maka Ragnarok akan selesai. Berdasarkan hal tersebut, sepertinya ada aturan-aturan tak tertulis yang mengikat kejadian Ragnarok ini khususnya pada Brunhild. Lalu berikutnya, lanjut cerita setelah Adamas pergi, Brunhild pun berterima kasih pada Beelzebub karena telah menyelamatkannya. Namun Beelzebub membalas kalau mulai sekarang Brunhild harus berhati-hati karena mungkin pada saat ini bukan hanya dirinya saja dan Adamas yang ingin menghancurkan umat manusia, khususnya dewa-dewa seperti Odin dan Loki yang sudah berada di puncak kemarahan mereka setelah menyaksikan kekalahan beruntun dari kubu dewa. Oke, terlepas dari itu, selanjutnya adegan pun berpindah pada Buddha. Di sini diperlihatkan kalau dirinya sedang bersantai di bawah pohon sembari menikmati permen. Yang mana diketahui saat ini sebenarnya Buddha sedang meninggalkan rumah sakit tanpa izin karena dirinya belum benar-benar pulih. Hingga akhirnya tak lama kemudian ada seseorang yang menghampiri Buddha dan orang tersebut adalah Sakata Kintoki, salah satu perwakilan dari kubu manusia. Dirinya muncul menemui Buddha sembari membawa sekantong permen untuknya. Dan tidak hanya itu, terlihat juga sepertinya Buddha dan Kintoki ini sudah saling mengenal karena di sana Buddha memanggil Kintoki dengan sebutan Kinchan. Tak diketahui kapan Buddha mengenal Kintoki, apakah ketika masih ada di bumi atau mereka bertemu di Valhalla. Tapi terlepas dari itu, masih terkait dengan Kintoki, sebenarnya siapa Sakata Kintoki ini? Tidak seperti petarung dari kubu manusia yang lain yang memang benar ada di dunia nyata, legenda Sakata Kintoki ini masih diperdebatkan apakah dirinya beneran ada atau tidak. Tapi terlepas dari itu, dalam legenda aslinya sendiri, Sakata Kintoki ini lebih dikenal dengan sebutan Kintaro, dan mungkin kalian juga lebih familiar dengan nama tersebut. Jadi diceritakan kalau Kintaro ini adalah anak ajaib yang memiliki kekuatan fisik super. Dirinya lahir di Gunung Ashigara dan dibesarkan oleh Yamauba atau penyihir gunung. Beberapa ada yang menyebutkan kalau Kintaro lahir dari seorang wanita yang hamil akibat perbuatan dari Dewa Peti Raijin. Dan ada juga yang menyebutkan kalau Kintaro lahir akibat sesosok naga merah. Terlepas dari itu, lanjut cerita, Kintaro pun tumbuh besar di dalam gunung.
Dirinya berteman dengan hewan-hewan yang ada di sana. Sampai suatu ketika saat Kintaro sedang berpetualang dengan hewan-hewan tersebut, Kintaro pun merubuhkan pohon besar yang ada di sekitar sana untuk menyeberangi sebuah sungai. Yang mana pada saat itu Minamoto no Yorimitsu menyaksikan kekuatan Kintaro yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya Minamoto pun menawari dan mengangkat Kintaro sebagai pengawalnya. Lalu singkat cerita, setelah Kintaro tumbuh dewasa, dirinya pun menjadi samurai yang hebat dan dikenal sebagai Sakata no Kintoki. Kisah lainnya yang paling terkenal dari si Kintaro atau Kintoki ini adalah di mana dirinya berhasil mengusir iblis penguasa Jepang kala itu bernama Shutendoji. Nah, jadi kurang lebih itulah legenda cerita tentang Sakata Kintoki ini. Tapi yang paling menarik, kalau kalian perhatikan, desain karakter Sakata Kintoki di manga SNV ini, dirinya terlihat memiliki bagian-bagian tubuh iblis, seperti kakinya yang terlihat mengerikan dengan kuku panjangnya dan juga sebuah tanduk yang ada di bagian kanan kepalanya. Jadi dengan fakta Kintoki merupakan setengah iblis, tentu saja hal ini akan menambah warna konflik dari manga Sumatsu no Valkyrie itu sendiri. Contohnya tentang siapa sebenarnya ayah dari Sakata Kintoki. Apakah Dewa Raijin akan benar-benar muncul? Apa yang akan terjadi jika dewa lain mengetahui kalau Kintoki merupakan anak yang lahir dari ras mereka sebagai setengah dewa? Atau mungkin akan sangat menarik jika muncul plot twist kalau wujud Kintoki yang setengah iblis tersebut adalah karena ulah Beelzebub. Ya, kita nantikan saja di chapter-chapter yang akan datang bagaimana manga SNV akan mengolah cerita tentang Sakata Kintoki ini. Lalu berikutnya, kembali ke cerita setelah Buddha dan Kintoki berbincang santai, Buddha pun tiba-tiba langsung serius dan bertanya pada Kintoki kalau dirinya memiliki sebuah permintaan. Buddha berkata pada Kintoki untuk mencari seorang pria yang kemunculannya akan mengguncangkan Ragnarok, yaitu sang pahlawan pembunuh naga, Siegfried. Pertanyaannya, siapa Siegfried ini? Jawabannya jika mengacu pada cerita di dunia nyata cukup rumit, karena kisah tentang Siegfried ini ada sangat banyak versi. Namun dua yang paling terkenal yaitu versi Nordik dalam catatan Volsung dan versi Jerman dalam catatan Nibelung. Pertama, dalam mitologi Jerman, dalam mitologi ini Valkyrie tidak ada, dan dikisahkan ada dua pendapat yang menyebutkan kalau Siegfried merupakan anak dari Raja Sigmund, sementara yang lainnya mengatakan kalau Siegfried merupakan seorang kesatria pengelana yang berhasil mendapatkan jubah tak terlihat dan pedang Balmung. Di sini juga diceritakan kalau Siegfried berhasil membunuh naga Fafnir dengan senjatanya tersebut. Lalu dalam versi mitologi Jerman ini, dari awal Siegfried menikah dengan Kriemhild, sementara Brunhild bukanlah seorang Valkyrie, melainkan dirinya merupakan seorang ratu perang yang menikah dengan Gunther, kakak dari Kriemhild dengan bantuan dari Siegfried. Dalam versi ini sendiri, Siegfried diceritakan mati setelah dirinya dituduh telah mengambil keperawanan Brunhild ketika dirinya membantu Gunther dahulu. Sementara itu dalam mitologi Nordik, Siegfried ini dikenal dengan nama Sigurd. Dalam mitologi ini, Siegfried merupakan anak dari Raja Sigmund dan masih memiliki garis keturunan dewa. Bedanya dalam mitologi Nordik, Brunhild jelas merupakan seorang Valkyrie. Namun karena suatu kejadian, Brunhild pun dihukum oleh Odin untuk tidur selamanya, sampai datang seorang pria pemberani yang mau menikahi dirinya. Untuk menikahi Brunhild, orang tersebut juga harus bisa melewati benteng api yang mengelilingi kastil tempat Brunhild berada. Lalu singkat cerita, setelah Siegfried mengalahkan naga Fafnir, Siegfried pun pergi ke tempat Brunhild dan membangunkannya. Dan di sana mereka pun berjanji untuk menikahi satu sama lain. Brunhild dan Siegfried tidak langsung menikah, mereka kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu. Tapi sayangnya di kerajaan Burgundia, Siegfried diberi ramuan mantra oleh Ratu Grimhild agar dirinya melupakan janjinya dengan Brunhild dan menikah dengan Gudrun atau Kriemhild, yaitu anak sang ratu. Sementara itu Grimhild meyakinkan Gunnar atau Gunther untuk menikahi Brunhild, yang mana keluarga Brunhild pun juga setuju. Tapi seperti yang Mimin bilang, untuk menikahi Brunhild ini sang pria juga harus mampu melewati benteng api yang mengelilingi kastilnya. Dan berikutnya kurang lebih sama seperti versi Jerman. Di sini Siegfried pun yang telah melupakan janjinya dengan Brunhild ngejoki Gunther, di mana dirinya menggunakan sebuah sihir sehingga tubuh Siegfried menjadi seperti Gunther. Dan dengan begitu menggunakan rupa perawakan Gunther, Siegfried pun melewati dinding api tersebut. Lalu singkat cerita, Brunhild dan Gunther pun menikah. Sementara Siegfried, karena ramuan yang diberikan oleh Grimhild sebelumnya, Siegfried pun menikah dengan Kriemhild. Nah, untuk kematiannya sendiri berbeda dengan versi Jerman, awalnya hampir sama. Brunhild mengetahui kalau orang yang melewati dinding api dahulu bukanlah Gunther, melainkan Siegfried yang menyamar.
Brunhild pun marah besar, sampai akhirnya entah Siegfried sudah ingat atau belum tentang janji mereka, tapi Siegfried pun datang menemui Brunhild dan menyatakan cintanya, lalu berniat meninggalkan Kriemhild. Namun Brunhild menolaknya, lalu memerintahkan Gunther untuk membunuh Siegfried. Hingga akhirnya Siegfried pun mati. Di tengah tangisan Kriemhild atas kematian suaminya itu, Brunhild pun juga bunuh diri berniat untuk menyusul Siegfried. Yah, jadi itulah dua versi kisah paling terkenal tentang Siegfried, sang pahlawan pembunuh naga. Dan jika berdasarkan manga SNVC, seharusnya sang autor Aji Chika Sensei akan mengambil cerita versi Nordik. Meskipun pada chapter ini nama versi Jermanlah yang tertulis, yaitu Siegfried. Dan lalu jika berdasarkan cerita Nordik, seharusnya sedikit banyak hubungan antara Brunhild dan Siegfried versi Sumatsu no Valkyrie ini akan berkaitan dengan Odin. Sangat menarik nantinya jika Siegfried akan bertarung untuk kubu manusia dengan Brunhild sebagai volunya melawan Odin. Yah, daripada kejauhan, kita nantikan saja apa yang akan terjadi di chapter yang akan datang. Apakah Siegfried versi SNV ini memiliki suatu hubungan dengan Brunhild atau tidak? Terakhir, sedikit opini dari Mimin. Meskipun pada chapter ini Kintoki muncul, tapi kemungkinan besar dirinya tak akan bertarung di ronde ke-8 ini. Secara saat ini, Buddha sedang menyuruh Kintoki untuk mencari Siegfried. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan manga SNV pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe, jika suka, komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.